Engkau satu-satu yang kami andalkan Tuhan. Engkau satu-satu yang kami percaya. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Hanya Engkau Yesus, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Hanya Engkau saja Tuhan yang boleh kami andalkan. Hanya Engkau saja Tuhan yang kami percaya. Lewat firman-Mu Tuhan, kami boleh dikuatkan Yesus.
Karena ada janji-janji Tuhan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan atas kami saat kami menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan dan kuat kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Saudara, kalau kita datang ke sebuah konser, maka kita akan datang, terus kita duduk, kita mungkin tepuk-tepuk tangan, dan setelah itu kita pulang. Kalau kita nonton bola ya, pergi ke lihat pertandingan, maka kita juga datang, terus kita duduk, tepuk tangan, teriak-teriak, terus kita pulang. Kalau kita pergi ke restoran, kita datang, kita duduk, kemudian kita order makanan, terus kita makan, setelah itu kita pulang. Nah, saudara, rupanya ini kebiasaan ini, kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari, ini rupanya kadangkala masuk juga di gereja, sehingga kita menjadi jemaat yang cuma datang, duduk, berdiri, pulang. Kita cuma jadi jemaat yang melebu, mangap, mingkem, mulih. Ya, persis seperti layaknya seorang penonton. Mentalitas menonton, mentalitas mengamati, mentalitas cuma melihat, mentalitas cuma menikmati, itu pada akhirnya tanpa kita sadari itu masuk juga di dalam kebiasaan-kebiasaan kita, di dalam kehidupan kita di dalam Tuhan. Nah, saudara, tapi kita tahu bahwa Tuhan itu nggak pernah mendesain, nggak pernah mendesain, merancangkan gerejanya itu cuma jadi tempat tontonan. Tidak pernah. Tuhan menebus kita, dan setelah Tuhan menebus kita, Tuhan memanggil kita untuk supaya kita ini jadi orang-orang yang mengambil bagian di dalam misi kerajaan Allah. Tuhan gak pernah punya desain di dalam kehidupan kita yang kita cuma duduk and mengamati. No, Tuhan mau kita ini ambil bagian, karena semua kita umat yang telah ditebus oleh Tuhan, umat yang telah diselamatkan oleh Tuhan, bukanlah menjadi umat yang hanya menonton, tetapi menjadi umat yang ambil bagian dalam pekerjaan pelayanan Tuhan, di dalam pekerjaan misi Allah di dunia ini. Nah, untuk kita untuk kita masuk di dalam ini lebih dalam, ya, ada satu perikop di dalam Injil Markus. Nah, pada waktu Yesus sedang menyeberangkan mengenai ini, sebelumnya itu Yesus sedang berbicara mengenai bagaimana kematiannya nanti. Dia sedang berbicara bahwa nanti anak manusia akan diserahkan, disalibkan, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, sementara Yesus sedang ngomongin penderitaannya, sementara Yesus sedang ngomongin apa yang akan dihadapinya sebentar, karena dia akan disalibkan. Lah, sementara Yesus ngomong begitu, lah kok murid-muridnya malah ngurusin soal posisi, justru ngomongin soal kursi kehormatan. Jadi pada waktu murid-murid bicara soal posisi, bicara soal kursi kehormatan, bicara soal jabatan kelak, karena mereka tahu bahwa Yesus ini adalah raja orang Yahudi, sehingga kalau ini pemerintahan maka mereka minta kedudukan. Pada waktu mereka berbicara seperti itu,
udah keduluan sih ya. Sebetulnya Yakobus sama Yohanes nih udah ngomong duluan. Nah, karena Yakobus sama Yohanes udah ngomong duluan, murid yang lain ini belum sempet ngomong, udah keduluan, sehingga murid-murid yang lain sebenarnya ngomong, gak boleh ngomong begitu. Sebetulnya mereka bukan sedang melarang. Sebetulnya karena mereka juga mau posisi itu. Jadi diputihkanlah. Apa yang tadi kamu bilang, diputihkan. Karena kita mau juga sama-sama menduduki satu kedudukan. Nah, sementara mereka punya mindset dunia. Sementara mereka punya mindset mengenai kursi-kursi kehormatan. Gimana sih kelak nanti setelah ini? Yesus kemudian mulai menyeberangkan ya, dari perspektif kerajaan Allah kepada mereka. Dan kalau kita tahu bahwa semua hal itu mesti dimulai dari hal yang paling pertama, yaitu bicara soal mindset memberi dan bukan menuntut. Apa yang mereka katakan tadi, Tuhan kalau bisa nanti aku duduk di sebelah kanan dan kirimu ya Tuhan. Ini bicara soal tuntutan. Aku ada request, aku ada permintaan. Nanti aku minta begini ya, kedudukanku begini ya. Yesus mengatakan sebelum semuanya itu, yuk nomor 1, miliki mindset memberi dan bukan menuntut. Kalau kita lihat di dalam Markus pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nomor 1 yang mendasari semua itu adalah apa? Konsep memberi. Kasih itu kalau mau diringkes, kasih itu kalau mau diperes, sarinya 1, memberi. Karena kasih itu definisinya adalah apa? Aku mau melakukan apapun demi untuk kebaikanmu yang tertinggi. Ini maksudnya apa? Aku mau memberi segala sesuatu yang bisa aku lakukan. Aku mau memberikan segala sesuatu yang ada padaku untuk kebaikanmu yang tertinggi. Itu sebabnya pada waktu Yesus, pada waktu Tuhan tahu bahwa kita ini adalah orang yang tidak akan pernah bisa membayar semua kesalahan kita atau membayar sebahagian dari kesalahan kita. Karena Tuhan tahu hal ini, itu sebabnya karena Allah adalah kasih sehingga Dia memberikan nyawanya buat kita. Nomor 1, mari cek and recheck. Adakah di dalam diri kita keinginan, kerinduan, hasrat, dorongan untuk memberi? Kalau kita menjadi orang-orang yang di dalam sini tidak ada dorongan untuk memberi dari apa yang ada pada kita, maka sebenarnya kita belum memahami karya keselamatan Allah. Keselamatan yang Allah berikan buat kita itu sedang berbicara mengenai segalanya. Itu kunci segalanya. Waktu kita ditebus oleh Allah, kita menjadi ahli warisnya surga. Pada waktu kita ditebus, kita diselamatkan, kita punya kunci untuk membuka segala apa yang ada di dalam surga. Saudara, kalau kita dapat lotre ya, misal nih berangan-angan, misalnya kita dapat lotre dan lotrenya itu nilainya bukan cuma miliar. Miliar tuh 0,9. Bukan juga cuma triliun. Triliun tuh nolnya 12. Tapi ini kuadriliun.
nolnya 15. Bayangkan kalau kita punya uang dengan digit 15. Bayangin. Ya apa ya? Kayak apa ya? Pada waktu kita sadar kita punya aset, kita punya kekayaan dengan digit 15. Ini belum ada nih. Kayaknya belum ada. Orang terkaya di dunia tuh masih triliun, ratus triliun mungkin ya. Belum ada yang kuadriliun. Belum. Nah, kalau kita sadar kita memiliki aset uang yang seperti itu mau dimasukin deposito juga. Itu cuma bunganya aja yang diambil, gak entek. Kalau bicara soal begitu. Nah, kalau sudah begitu maka orang yang sudah dapat lotre ini, saya percaya dia itu gak akan pelit. Gak akan. Mestinya. Saya punya teman di Jakarta. Ya saya nggak tahu ya dia termasuk golongan konglo apa enggak ya. Ya tapi pokoknya sugih ya, pokoknya kaya aja. Nah itu saya sering ikut sama dia jalan gitu ya di mobil. Ini mobil yang disetiri nama supirnya itu, yang sehari-hari disetir supirnya. Itu di dalam mobilnya itu. Biasa mobil saya tuh dalamnya tuh ya recehan ya. Ono 1.000-an, ono 2.000-an, gue parkir gitu ya. Ono 5.000-an, ono 10.000 ya. Ya wis mentok wis 10.000 tuh ya. Yang tak gletakno di di dalam mobil. Buat apa? Pak Oga itu kasih parkiran KI untuk itu. Lah temen saya nih di dalam mobilnya recehane dudu ewonan. Recehannya paling recehnya tuh 50.000 sama 100 ribuan tuh segepok ada di dalam mobil. Terus saya bilang, tuh lu duit buat apaan? Ya buat parkir, buat nanti kalau nikung-nikung Pak Oga kasih. Lu kasihnya berapa? Ya kalau Pak Oga kasih 50, kalau parkir kasih cepek. Duh enaknya yang dapat. Kenapa dia begitu? Karena dia tahu ini cuma receh. Karena dia tahu dia punya aset, dia punya kekayaan, dia punya income tuh nggak bisa dibandingkan dengan itu. Sehingga bagi dia mudah sekali untuk memberikan 50.000, 1.000, gampang sama dia. Karena itu. Dan kalau kita makan ya beda ya kita makan di sini kecuali kalau kita makan dining mungkin ya. Nah makan di sini dengan kita makan di US kadang-kadang saya kalau ke Amerika tuh Pak Dik ya, saya kalau mau ke Amerika tuh makan di Florida gitu. Itu tuh kasih tips ya. Saya sampai bilang, hah kagak salah nih tipsnya, banyak amat nih tipsnya aja bisa buat makan saya sekeluarga di restoran yang enak. Saya ngomong ini tipsnya nggak kegedean nih segini. Enggak Esther, kita harus lihat dari jumlahnya itu berapa. Kita nggak bisa main asal. Tips tuh di sana tuh bukan asal, tapi lihat dari jumlahnya itu dan kemudian kita bisa kasih 10%-nya lah di situ. Bayangkan. Orang kalau sudah sadar dirinya memiliki aset yang luar biasa, DE mesti gak eman-eman, gak sayang-sayang untuk memberi. Nah kalau kita sadar bahwa keselamatan penebusan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, itu adalah sesuatu yang uncomparable. Tidak dapat dibandingkan dengan apapun juga. Maka mestinya di dalam diri kita selalu akan ada dorongan untuk memberi, dan memberi. Memberi itu bukan lagi sebagai cuti, kewajiban. No, tidak. Ada orang yang memberi karena kewajiban, out of duty. Tapi kalau kita orang yang sadar ditebus oleh Tuhan, mestinya pemberian kita itu adalah out of love atau out of gratitude. Mestinya
Apa yang kita berikan itu keluar dari ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Dia sudah beri keselamatan buat kita. Mestinya itu keluar dari kasih kita kepada Allah kita. Coba sekarang waktu kita mencek diri kita. Apakah betul kita ini adalah orang-orang yang dipenuhi dengan memberi. Kita mau memberikan seluruh hidup kita. Kita mau menyerahkan karena Dia sudah nebus kita. 1 Korintus 6 bilang, kita ini sudah lunas dibayar. Dan karena kita sudah lunas dibayar, maka kita ini sudah bukan milik kita lagi. Karena kita sudah dibayar. Itu berarti hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidup kita sudah bukan milik kita tetapi milik Allah. Kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Dan mestinya pertanyaannya adalah sekarang, kalau hidup kita sudah kita serahkan kepada Allah, hidup yang seperti apa? Hidup yang seperti apa? Dengan cara apa? Maksud apa dengan begitu kita bisa menyerahkannya kepada Tuhan? Nah, orang yang hidupnya sudah diserahkan oleh Tuhan dengan kesadaran, mestinya punya cara hidup yang beda. Mestinya mempunyai sistem yang beda di dalam kehidupannya. Karena orang yang sadar telah menyerahkan dirinya kepada Tuhan atas apa yang Tuhan kerjakan, dia adalah orang yang, kita masuk kepada poin yang kedua, dia adalah orang yang melayani dan bukan menguasai. Di dalam Markus pasal 10 ayat 42 sampai 44 ngomong gini. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah, bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Kalau kita lihat bahasa aslinya yang dituliskan ini, waduh bagus sekali. Ini sedang bermain di dalam permainan kata di sini. Bicara soal pemerintah, itu bicara soal raja. Kalau kita lebih yang paling tinggi kita apa sih, presiden kah, presidensial ya, presiden gitu ya, raja ini. Nah kemudian di bawahnya itu ada menteri-menteri ya, ada menteri-menteri. Nah Alkitab mengatakan bahwa bangsa-bangsa memerintah dengan tangan besi. Ini nih memerintah dengan tangan besi. Kalaupun dia dengan memerintah dengan tangan besi, nggak ada yang berani ngelawan karena dia adalah number one, topnya di situ. Dan kemudian pembesar-pembesar menjalankan dengan keras. Pada waktu ini menjalankan, dan dia kan nyuruh anak buahnya lagi. Dia menyuruhnya dengan keras. Jadi di sini kencangnya luar biasa, di sini rada kendor sedikit. Rada kendor. Enggak tangan besi sih, tapi dia menjalankan dengan keras. Tapi dikatakan di sini bahwa bukan begitu di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan justru yang sini nih, ini yang pembesar ini menggunakan pernyataan bahwa kamu sebagai menteri-menteri nih, mestinya kamu ini melayani, menjadi seperti orang upahan yang melayani. Menjadi seperti kayak orang yang kerja, melayani, bukan dengan keras tapi justru melayani. Sementara yang di sini yang terkemuka bukan melayani. Perkataan yang dipakai itu tidak sama bahasa Yunaninya, bukan melayani, tetapi itu bukan diakonos tapi doulos, yaitu apa? Menjadi hamba. Ini yang menteri ini melakukan pelayanan buat yang di bawah, sementara yang di sini menjadi hamba buat semua yang ada di bawahnya. Jadi Yesus nggak bilang oke, lu jangan begitu, kamu jangan begitu, kurangin dikit. Nggak bagus tuh orang Kristen begitu, kurangin dikit, jangan terlalu keras.
Tuhan gak bilang jangan, kurangin dikit, diskon 50%, diskon 75%, diskon 90%. Enggak, Tuhan bicara sesuatu yang berbeda. Sistemnya itu kita bukannya kita ini menjadi orang yang keras, menjadi orang yang tangan besi. Tetapi kita mesti punya sistem melayani. Melayaninya itu sampai menyerahkan secara total. Bukan cuma bicara posisi, tapi bicara soal berkorban. Jadi yang besar itu harus jadi yang kecil. Yang besar harus melayani yang di bawahnya. Sementara yang terkemuka itu harus menjadi yang paling kecil. Jadi yang terkemuka tuh lebih kecil dari yang melayani ini. Lebih kecil lagi, menjadi yang paling kecil, menjadi hamba yang sama sekali lagi boleh dikatakan sudah tidak lagi memiliki hak. Tidak lagi memiliki hak, ya. Jadi kalau kita nih masih, maaf ya, kalau kita ini masih mikir nggak mau ya sebagian dah, nggak, bukan semua ya, sebagian aja deh ngasihnya, nggak usah banyak-banyak. Kita masih hitung-hitungan waktu, kita masih hitung-hitungan tenaga, kita masih hitung-hitungan aset, kita masih hitung-hitungan macam. Kalau kita masih hitung itu, berarti kita belum memiliki konsep pelayanan kerajaan Allah. Karena di dalam konsep pelayanan kerajaan Allah, kita sudah bukan milik kita, tetapi Kristuslah yang memiliki kita. Aduh, kalau kita bisa seperti ini, sebetulnya kelihatannya, waduh susah amat ya, waduh mana mungkin ya kita, waduh kelihatannya begitu. Kalau kita memandangnya dari konsep dunia, tapi waktu kita nyemplung di dalam situ, saya mau bilang saudara, kita dimampukan untuk menjadi seperti yang Tuhan mau. Dan waktu kita bisa menyerahkan itu, hidup ini menjadi jauh lebih enak. Karena apa? Kita tidak lagi terikat dengan ego. Kita nggak lagi terikat dengan apa yang kita punya. Kita nggak lagi jadi orang yang sering kali ngomong me time. Wah, zaman sekarang nih lagi viral nih. Pokoknya tiap orang berhak untuk me time. Kalau nggak sampai punya me time, nanti ada mental health illness katanya. Wah, luar biasa ya. Tapi saya mau bilang, pada waktu kita menjadi orang-orang yang mau saja melayani ya, dengan kekuatan yang dari Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang betul-betul dimiliki oleh Allah. Dan kalau kita dimiliki oleh Allah, enak. Saya mau bilang, kalau kita dimiliki Allah, enak. Allah tuh gak pernah membiarkan kita. Allah gak pernah njarno kita. Allah gak pernah ngegeletakin kita. Allah pelihara kehidupan kita sedemikian rupa. Karena kita menyatakan, Tuhan, aku milik Engkau. Engkau memiliki aku. Wah, treatmentnya luar biasa kalau kita seperti itu. Nah, jadi kalau kita tahu bahwa yang namanya pelayanan itu jadi bukan bicara soal kuasa, bukan, tapi bicara soal melayani Tuhan, ya. Nah, banyak di antara kita pada waktu kita melayani, kita cuma mau sampai pada zona nyaman. Lebih dari nyaman kita nggak mau. Padahal kalau kita bicara soal melayani, itu bicara sudah bukan aku, bukan diriku. Whatever yang Tuhan mau, apapun yang Tuhan mau, kita bisa berikan. Dan kalau kita mau jujur, jalannya Tuhan itu jalan salib. Betul ya? Alkitab udah bilang, jalannya Tuhan jalan salib. Itu sebabnya yang namanya pelayanan, mindset kerajaan Allah itu adalah apa? Salib. Yang ketiga, salib dan bukan kuasa. Markus 10 ayat 37-38. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak.
yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jadi mereka waktu bicara soal posisi, kursi, Yesus ngomong no. Mindset kerajaan Allah tuh bukan begitu. Mindset kerajaan Allah itu salib. Makanya Yesus bilang, kamu nih kalau mau itu, kamu bisa nggak meminum cawan yang aku minum? Kamu menerima baptisan yang aku terima. Bicara cawan, bicara baptisan. Cawan ini bicara soal apa? Bicara soal murka Allah. Cawan ini bicara soal penderitaan. Itu sebabnya pada waktu Yesus di Taman Getsemani dia ngomong, Bapa kalau bisa biarlah cawan ini lalu daripadaku. Ini bicara apa? Ini bicara penderitaan. Memang sih. Bukan maksudnya kamu emangnya mau disalib? Enggak sih. Kita nih enggak layak untuk disalib. Karena apa? Kita nih manusia berdosa. Enggak bisa kita nih disalib. Nah, jadi maksud dari kamu bisa minum cawan aku ini bukan bicara soal fisik kita disalibkan. Di Filipina itu masih ada kebiasaan orang yang mau disalibkan. Pikirnya dengan begitu dia seperti Kristus. Enggak, ini bukan bicara soal fisik disalibkan. Ini bicara soal waktu kita melayani. Waktu kita mengiring Tuhan, kita akan masuk kepada satu hal, kepada satu jalan, yang mana jalan itu adalah jalan siap gak kita tertolak. Yesus ditolak, Yesus dihianati, Yesus difitnah, Yesus digosipin yang jelek-jelek. Dan apa yang dilakukan orang itu bukan dilakukan oleh Yesus, tidak. Sama juga dengan kita. Perhatikan, di dalam pengiringan pelayanan kita kepada Tuhan, berapa banyak di antara kita yang akhirnya kita ditolak, yang akhirnya kita harus mengalami penderitaan, yang mana kita harus mengalami gosip-gosip, fitnahan, ejekan yang bukan itulah kita. Tapi diomongin seperti itu. Ini bicara soal cawan. Dan waktu kita mengalami itu, apakah kita masih katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau tetap setia melayani Engkau. Tuhan, aku mau mengampuni mereka. Tuhan, sukacitaku gak mau hilang. Karena itu semua, aku mau terus ada di dalam ladangnya Tuhan. Dan bicara soal baptisan, itu bukan bicara soal dibaptis di air. Bicara baptisan itu bicara bahwa kita tahu kalau baptisan itu orang ditenggelamin, kelelep, masuk ke dalam. Itu bicara bahwa apa? Nanti waktu kita menjalani perjalanan salib ini, Tuhan mau kita nih gak separuh-separuh. Tuhan mau kita benar-benar kelelep, total, penuh mengalami itu semua. Dan yang luar biasa, waktu kita mengalami itu, memang ada dua hal. Bisa ada dua hal. Waktu kita alami, dan itu pasti, nggak mungkin nggak. Orang yang nggak pernah mengambil pelayanan, aman. Saya mau bilang aman, tapi nggak akan pernah bertumbuh. Tidak akan pernah bertumbuh kalau orang nggak ngambil pelayanan. Tapi kalau kita ngambil pelayanan, kita pasti ngelewatin jalan salib ini. Dan waktu kita ngelewatin jalan salib ini ada dua hal. Dua hal adalah yang pertama, bisa saja kita langsung quit, kita langsung lari. Kita langsung kabur, udah gak mau lagi dah. Wes, pokoknya aku gak pelayanan meneh, gak patean aku nih gak pelayanan. Kita mungkin akan begitu. Atau yang kedua, kita terus masuk dan kita mengatakan, Tuhan, aku mau menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Dan waktu kita dibaptis, dan maksudnya waktu kita nyelam di dalam jalan salib itu, yang luar biasa, kita akan mendapati diri kita semakin serupa dan segambar
dengan Dia. Dan cuma lewat jalan inilah kita menjadi serupa dengan Dia. Tidak ada jalan lain, hanya jalan ini. Itu sebabnya saudara, bagi saudara yang belum ambil bagian di dalam pelayanan, ambil. Dan pelayanan itu tidak selalu ada di dalam hari Minggu ini. Kita di marketplace kita bisa melakukan pelayanan, tapi siap melakukan, kita melayani sebagai out of love, out of gratitude kita. Kita mau memberi hidup kita karena kita bersyukur kepada Tuhan. Dan karena apa? Karena kita ini tahu bahwa apa? Tuhan telah memiliki kita sehingga kita mau melayani. Dan waktu melayani, siaplah dengan jalan salib. Dan waktu kita masuk di dalam jalan salib, saya jamin kalau kita mau terus bersama dengan Tuhan, kita akan muncul seperti emas, serupa dengan Dia. Dan jadi kalau kita masih kejar pengakuan, masih ngejar gengsi, masih ngejar harga diri, masih ngejar yang begitu-begitu, ya udah, itu kita nggak akan pernah menjadi serupa dengan Dia. Ya, tapi kalau kita berani melepaskan itu semua, maka kita akan menjadi serupa dengan Dia. Dan kalau kita tahu akhirnya, Yakobus matinya martir. Dia dipedang. Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 12, dia dipedang matinya, dibunuh. Dan sementara Yohanes meninggalnya karena dia ditangkap, kemudian dia dibuang ke Pulau Patmos dan dia mati di sana. Semua pada akhirnya melewati jalan salib. Tetapi sekalipun mereka melewati jalan salib, kalau kita membaca di dalam Ibrani pasal yang ke-11, tokoh-tokoh iman, sekalipun mereka melewatin itu semua, tapi mereka tidak pernah menyangkali Yesus. Karena pada waktu mereka tidak menyangkali Yesus, pada waktu mereka tidak kabur dari jalan salib ini, mereka menemukan, mereka mendapati, mereka serupa dengan Tuhan. Dan pada akhirnya Lukas pasal 14 ayat yang ke-33 mengatakan demikian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Tuhan mau kita melepaskan ini semua. Karena apa? Tuhan mau memberikan kepada kita sesuatu yang jauh lebih besar. Kalau kita masih pegang apa yang ada di dunia ini, maka kita gak akan pernah menerima apa yang Tuhan mau kasih. Tapi kalau kita berani melepaskan, Tuhan akan melepaskan berkat-berkat surga di dalam kehidupan kita. Saya mengajak kita semua. Dulu saya punya mindset dunia. Dulu saya amit-amit jabang bayi jadi hamba Tuhan. Gak mau. Itu adalah satu hal yang saya akan hindari. Saya hanya mau menjadi jemaat yang manis. Duduk, diam, menonton, mengamati, ngikutin aja apa, and then pulang. Sudah itu, aman. Nggak pernah singgungan nama A, I, U, E, O, A, B, C. Nggak pernah. Sampai kemudian Tuhan panggil saya. Dan memang saya nggak bertumbuh. Ya begitu-begitu aja. Sampai Tuhan panggil saya. Waktu Tuhan panggil saya, disitulah jalan salib muncul. Waktu jalan salib muncul, saya hanya mau mengambil satu komitmen. Aku gak pernah mau nengok ke belakang lagi. Aku akan terus jalan, terus jalan, terus jalan, terus jalan. Dan waktu terus berjalan, saudara, mungkin kita menganggap itu sangat berat. Tetapi kenyataannya, ada sesuatu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dan waktu kita menjalaninya ini, kita menjalaninya dengan penuh, oh Tuhan thank you so much, thank you so much. Tuhan kasih ke kita, bisa ngerasain tangan Tuhan, kita bisa ngerasain pelukan Tuhan, kita bisa ngerasain
Tuhan ngomong sama kita, kita bisa ngerasain Tuhan membelai kita, kita bisa ngerasain, dan kita mau kemudian makin hari kita mulai menjadi seperti Dia, menjadi seperti Dia, menjadi seperti Dia, menjadi seperti Dia, dan kita pada akhirnya tidak pernah menyesal melewati jalan salib karena ada hal yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat kita. Kita akan tundukkan kepala. Bayangkan kalau Yesus pada waktu di surga berkata, aku sudah nyaman di sini. Aku sudah enak di sini. Malaikat menyembah aku. Kalau manusia berdosa, itu adalah pilihan mereka sendiri dan itu tanggung jawab mereka sendiri. Biar mereka tanggung sendiri, aku gak mau ikut-ikut. Kalau Yesus memilih tinggal di surga, maka gak akan ada salib, maka gak akan ada pengampunan, maka gak akan ada hidup kekal, gak akan ada gereja, dan tidak ada satupun di antara kita yang memiliki pengharapan. Yesus gak berkata itu bukan urusanku, tapi justru Dia berkata, ini hidupku dan aku mau memberikannya kepadamu agar supaya engkau selamat. Dia turun, Dia lahir sebagai manusia, Dia disalahpahami, Dia ditolak, Dia difitnah, Dia disalibkan. Dan hari ini kalau kita ada, bukan karena kita baik, tapi karena Dia tidak pernah menahan hidupnya sama sekali. Dia melepaskan semua itu agar supaya kita beroleh keselamatan. Dan sekarang Yesus gak minta kita untuk disalibkan. Dia cuma bertanya, apakah kamu mau menyerahkan hidupmu sepenuhnya untuk dikerjakan oleh aku? Tuhan, ini kami, ini hidup kami yang telah lunas dibayar. Dan saat ini hidup kami bukan kami lagi, tetapi hidup kami adalah milik-Mu. Kerjakan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami mau memberikan semua apa yang ada pada kami karena itu adalah milik-Mu. Dan kami mau memakai dengan cara melayani Tuhan. Dan melayani Engkau kami siap melalui jalan salib. Karena di ujung jalan salib itu ada mahkota yang Tuhan sediakan buat mereka yang setia sampai akhir. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Engkau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini
ada di dalam telapak tanganmu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-dombamu ini, dari dalam tanganmu. Hambamu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaatmu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.